Assalamualaikum Kak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam tidak. Di sini saya ingin konsultasi KB. Saya dan suami sudah memutuskan ingin menggunakan KB kondom. Tetap. Jadi suami saya belum paham tentang KB kondom tidak. Ya tidak, saya ingin menggunakan KB, tapi saya belum tahu cara penggunaannya seperti apa. Oh, jadi konsultasi KB kondom ya, tapi aku belum tahu cara penggunaannya. Jadi sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa Pak? Bapak Rizal. Bapak Rizal, Ibu Indri. Umurnya berapa tahun? 23. Sebelumnya anak sudah punya anak atau belum? Belum. Oh, belum ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi kondom. Jadi kondom ini tujuannya untuk mencegah kehamilan dan juga dia mencegah dari IMS termasuk HIV. Nah, dia ini sangat efektif untuk digunakan dan dapat digunakan setiap kali bersenggama. Nah, bila hanya kondom atau bersama dengan metode kontrasepsi yang lain. Jadi kondom ini bisa digunakan bersama dengan alat kontrasepsi lain seperti ibu ragu-ragu ketika contohnya saat menggunakan pil. Nah, ini ibu ragu ini takut nanti hamil. Jadi bisa dibarengi dengan menggunakan kondom ya. Nah, kemudian dia dapat mudah untuk didapatkan dan juga digunakan. Dan penggunaan kondom ini harus keputusan antara bapak dan ibu ya, tidak boleh keputusan sendiri. Kemudian ada kerugian atau kegagalan lain dari penggunaan kondom ini. Apabila pemakaiannya itu salah atau tidak betul, dia mempengaruhi saat bapak ibu berhubungan seksual. Kemudian kondom harus digunakan setiap saat atau setiap pada saat ingin bersenggama, kemudian pada saat melakukan hubungan senggama itu harus menggunakan kondom yang baru ya, tidak boleh dia tensinya harus sekali pakai, tidak boleh digunakan berulang. Kemudian mungkin masalah-masalah yang timbul bisa jadi terjadi bocor, kemudian iritasi pada penis bapak, kemudian mungkin iritasi pada dinding rahim dan juga mempengaruhi kenikmatan saat berhubungan seksual. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan dulu atau mau saya lanjut? Lanjut dipahami. Jadi bisa dilihat di sini cara memakai kondom ya, bisa dilihat dan sekaligus saya praktekkan ya cara penggunaannya. Jadi kondom itu seperti ini ya, ini bisa didapatkan di apotek ada banyak. Jadi bukannya seperti ini. Ini bisa dilihat dibuka bungkusnya, kemudian kondomnya diletakkan seperti ini. Nah, ini peletakan kondomnya tidak boleh terbalik ya Pak ya, tidak boleh terbalik. Nah, tidak boleh seperti ini karena dia kalau seperti ini tidak bisa turun ke bawah, jadi seperti ini. Terus pemasangan kondomnya itu pada saat penis bapak ereksi atau kata lainnya pada saat tegang, pada saat ejakulasi. Nah, dia pemasangannya seperti ini, kemudian ini ditekan seperti ini ujungnya tekan seperti ini dan dimasukkan ke perlahan. Nah, dia turun ke bawah. Ini sampai di pangkal. Jadi setelah dipasang dia seperti ini ya, Pak. Jadi kalau setelah ereksi, sejenak ereksi, penis ditarik keluar dari vagina, kemudian ditahan. Dia ditahan di ujung cincin, ditahan di ujung cincin kondomnya agar tidak terlepas. Kemudian penisnya ditarik keluar dari vagina. Nah,
Kemudian untuk cara membuka ini, buka kondomnya sebaiknya kondomnya itu dibuka di toilet. Kemudian cara bukanya ini kembali ditahan. Kan di sini sudah terisi dengan pastinya sudah terisi dengan sperma. Jadi spermanya tanah seperti ini. Jangan dipencet ininya, tapi ditahan seperti itu supaya ini supaya spermanya tidak kemana-mana. Nah, kemudian ini dikeluarkan seperti ini kembali, gulung seperti ini, lalu ditahan, lalu diikat, bisa diikat, kemudian dibuang di tong sampah. Begitu ya Pak Bu. Bagaimana Pak, sudah dipahami atau belum untuk cara penggunaannya? Mau saya ulang kembali? Sudah dimengerti. Oh, sudah tahu ya untuk cara penggunaannya. Jadi yang tadi perlu diperhatikan tadi, ini jangan sampai terbalik ya penggunaannya tadi, jangan sampai terbalik karena kalau terbalik itu dia tidak bisa nanti dipasang. Nah, dan di sini saya lanjut ya. Nah, hal yang perlu diingat. Jadi ada hal-hal yang perlu diingat pada saat penggunaan kondom ini. Jadi ya kondom itu dipakai setiap hari pada saat bersenggama. Kemudian pastikan bahwa ibu dan bapak punya persediaan kondom yang cukup sehingga pada saat ingin berhubungan tidak perlu khawatir lagi mencari kondomnya dari mana nih gitu. Nah jadi jika kondomnya robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat atau sesegera mungkin. Jadi kalau robek itu jangan digunakan, persiapkan alat kontrasepsi darurat atau gunakan yang baru. Kemudian dia jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak. Jadi nggak boleh pakai pelicin yang berbahan dasar minyak ya Pak Bu. Kemudian dia simpan kondom di tempat terlindungi dari sinar matahari langsung. Jadi jangan disimpan di tempat panas atau kena dengan matahari yang langsung. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Bu. Terima kasih Bu Ida atas